Allah Bapa, kami datang di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu. Engkau ajaib, melebihi apa yang kami pahami. Di tempat yang tidak mungkin, Engkau melakukan hal-hal yang ajaib. Di zaman yang tidak mungkin, Engkau melakukan hal yang ajaib. Allah Bapa, kami hari ini datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Buka mata kami supaya kami bisa melihat keajaiban-Mu, memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kemarin kita memulai riwayat sejarahnya Simpson. Itu satu keistimewaan, keajaiban yang satu, awal pemurahan. Di saat bayi itu belum lahir, Tuhan menampakkan diri melalui malaikatnya. Pertama, menampakkan diri kepada istrinya. Dia mesti mempersiapkan dirinya untuk melahirkan seorang anak najir. Yaitu akhirnya malaikat juga menampakkan diri kepada Manoah, karena dia akan menjadi bapa dari anak ini. Istrinya mesti waspada dan suaminya suami membantu istrinya. Dia akan melahirkan satu anak yang mempunyai satu tugas atau beban yang diberikan. Suatu hal yang tidak mungkin dipikirkan oleh akal sehat manusia biasa. Dan kita pagi ini memasuki Hakim-Hakim 14. Ini anak yang bukan anak yang biasa daripada anak-anak yang biasa. Bagaimana dia melakukan? Saya memberi tema Simpson melewati satu godaan, ya satu godaan yang tidak susah untuk dipahami. Dia seumur hidupnya dia itu mudah tergoda, yaitu dia satu dari itu manis keluar dari yang kuat dan manis keluar dari manis. Ini yang membuat orang Filistin yang tidak mempunyai hari-hari yang baik. Tuhan juga mulai firman ini membuat kita juga tidak ada hari yang baik. Kehidupan kita juga sama satu godaan. Dan Tuhan selalu masuk di dalam kehidupan kita dan juga segala kehidupan kita. Dan kita juga di saat kita percaya Tuhan Yesus dan kita masuk di dalam Tuhan, kehidupan kita banyak satu yang jungkir balik, ya. Yaitu di gereja 611 kita mengalami kebalikan atau dibalik dari segala kehidupan kita. Jika kamu tidak datang gereja 611, kehidupanmu tidaklah sama. Dan semuanya bisa kita terka dan bisa kita tahu. Dan sesudah kita memasuki kepercayaan ini dan kita memiliki satu jalan yang di dalam Tuhan tidak ada pengharapan lagi. Dari kepercayaan kita, banyak hal yang kita sudah mendengarnya. Setiap kebaktian kita bisa menerka bagaimana akhir dari kebaktian ini. Bisa kamu datang dan kamu pulang, kadang kamu sama datar. Jadi kita belum bisa menjamah kehendaknya Tuhan. Tetapi sesudah kamu datang ke gereja 611, kamu merasakan banyak hal-hal yang membuat kehidupan kamu yang berubah, yang apa yang kamu pikir tidak bisa kamu pikirkan juga terjadi. Ini suatu hal yang terjadi yang besar. Ini selalu setiap hari terjadi dalam kehidupan kita.
Jadi kita ke gereja 611 kita merasakan waktunya sangat cepat, tidak jenuh, dan semua apa yang belum kita pikirkan terjadi. Ini Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita melihat godaan yang menggoda Simson ya. Kita pertama ayat 1 sampai ayat 9 itu bagian pertama. Kita melihat itu berhenti dan mencabik-cabik singa. Itu maksudnya berhenti itu. Dia melihat ada seorang gadis di Timah, itu melihat satu gadis Filistin. Dia tidak pernah terpikir orangnya di sini ada liwatnya. Itu bukan hanya melihat satu gadis cantik yang menggoda hatinya. Di jalan, mendadak di jalan, dia bertemu dengan seekor singa yang kuat. Di situ jalan yang menuju ke Timah, siap untuk meminang gadis ini, dan dia pergi bersama ayah dan ibunya. Seekor singa mendatanginya, dan di saat kamu dan saya bertemu dengan singa, sebenarnya tidak tahu bagaimana. Tapi kamu tahu nggak Simson bagaimana? Apa yang dilakukan Simson? Sebenarnya ini bukan semua yang bisa Simson lakukan. Di ayat 6, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabik-cabiknya seperti orang mencabik-cabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Simson bukannya mengabrik cabik-cabik ayam cabik ya, ada satu menu cabik ayam ya, daging. Sebenarnya dia mencabik-cabik singa itu bukan kekuatannya, tetapi pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan. Di sini kita sebut kekuatan Tuhan. Dari sini dikatakan ia mencabik singa itu seperti mencabik anak kambing. Sebenarnya untuk kita hanya bisa mencabik maksudnya ayam ya. Sebenarnya untuk mencabik satu anak kambing itu tidaklah mudah. Saya pernah pergi ke Yunnan, di satu orang Turki itu memberi paha sapi untuk mereka pelayan. Saya itu merasa kulitnya sangat arok dan sangat sulit untuk dicabik ya. Saya terus saya membakarnya, sampai akhirnya juga tidak bisa juga dihancurkan. Ini adalah pengalaman saya. Jangan merasa mencabik anak kambing itu, daging kambing itu sangatlah mudah. Tetapi di sini dikatakan Simson mencabik sehingga seperti mencabik anak kambing. Kita hanya bisa untuk menghancurkan dagingnya, daging burung dara sama daging ayam. Dan kita di sini melihat Simson ada anak. Dia di sini melihat ada gadis cantik ya dari Filistin. Dia ingin meminangnya, dan ayat kedua dia pula memberitahukan kepada ayah dan ibunya di Timah, aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Dan ibunya tuh tidak tidak adakah di antara anak-anak perempuan ada saudara-saudaranya di antara seluruh keluarga kita? Tetapi Simson berkata padanya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Simson ada orang yang sangat tidak baik ya. Dan kali ini membuat orang tuanya tidak masih dalam kesulitan.
seandainya pemerintah Hong Kong, Inggris ya menghina seorang gadis ya, itu sangatlah sulit ya. Jikalau seorang laki-laki, ada seorang Hong Kong ingin meminang gadis ya orang Inggris ya, betapa sangat sulitnya. Di dalam mata itu tidak ada hubungan. Dan ini membuat ayah dan ibunya dipersulit. Dan juga membuat orang Filistin juga dalam kesulitan. Dan kita di sini melihat Simson orang yang tidak takut sulit ya. Kita sebagai laki-laki sangatlah tidak suka sulit ya. Saya sangat tidak suka ya, tidak sulit ya. Bisa istri saya terus mengurang satu hal itu, saya merasa itu sangat mempersulit saya. Dan kamu menjadi orang yang tidak takut dengan sulit, kamu akan berhasil. Karena menyusahkan kita banyak tidak melakukan apa-apa. Dan masalah Simson ini diberikan kepada ayah dan ibunya. Kalian tahu nggak, ini ada dalam pemasyarakatan. Ini satu hal yang tidak seimbang. Sekarang orang Filistin di tengah-tengah Israel, mereka berdiam menjadi yaitu kemarin kita melihat itu di Mahanitan, satu tempat itu di Mahande, di tempat Dan itu ya, di suku Dan. Dan sekarang di dalam ada anak laki-laki, anak dari suku Dan ingin meminang gadis ini. Dan orang tua ini sangatlah sulit, dipersulit ya. Dan di ayat keempat dikatakan kesulitan ini datang dari mana? Kesulitan ini datang dari mana? Datang dari mana? Ayat keempat sudah dikatakan. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal ini daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Bukan hanya Simson satu senjatanya Tuhan. Tuhan terhadap orang Filistin mempunyai satu rancangan. Jadi dengan alat ini, senjata ini untuk menyerang orang Filistin. Dia masih memilih seorang gadis Filistin. Dan ayat 4 yang akhir. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Itu suku yang dikuasai. Jadi memilih satu gadis yang menguasainya. Dan juga ingin orang tuanya datang untuk meminang gadis itu. Sebenarnya Tuhan di sini melakukan apa? Di dalam keadaan ini, di Timah, di satu kebun anggur. Sebenarnya Simson sekeluarga mesti menjauhi buah anggur sama arak anggur. Dan Samson belok masuk ke kebun anggur itu. Dan melihat satu singa muda yang kuat dan situ mengaum. Itu singa muda yang kuat, yang sangat muda, sangat kuat. Dan mengaum terhadap Simson. Kalau buat saya tidak tahu apa yang saya melakukan. Seandainya berbalik badan dan melarikan diri, kalian juga akan tidak ada hari yang baik ya. Dan kamu tetap di sini juga tidak ada akhir yang baik. Tapi melalui singa ini Tuhan mencobai Simson. Kenapa dia bisa masuk ke kebun anggur itu kita tidak tahu. Dan tapi rohnya Tuhan menguasai Simson, dia tidak takut.
Kemungkinan Simson mengaung, suaranya lebih keras daripada singa. Dia dengan tangan kosong mencabik-cabik singa itu. Tapi hal ini tidak diberitahukan kepada ayah dan ibunya karena dia pergi ke tempat yang tidak semestinya dia pergi. Ini ada kehidupan seorang itu godaan untuk seseorang. Dan dia bertemu dengan gadis ini dan ayat keempat dan berkata, aku suka padanya. Dan ayat ke-8, dan sebab beberapa waktu kembali dia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketiga, ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu. Tampak ada kawanan lebat dan kerangka singa itu juga madu. Jadi kita jangan merasa ini satu hal yang biasa. Madu tidak melakukan begini. Saya madu tidak di tempat ini untuk membuat sarang. Tetapi permasalahan ini terjadi dengan begini. Ada lebah, ada madu di dalam kerangka singa itu. Dan dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus, kemudian pergi ia kepada ayahnya dan diberikan juga kepada mereka. Ini adalah singa yang mati. Dan ini orang Nazir ini melakukan hal yang kedua yang tidak semestinya dilakukan, yaitu menjamah bangkai. Kalau melalui bilangan, di dalam bilangan ya, jika kita kena bangkai ya, mayat yang tidak kudus ya, maka dia mesti waktu jadi menjadi kudus baru dia boleh keluar. Dan tidak memberitahukan, ceritakan kepada ayah dan ibunya madu ini datang dari mana. Dan kita melihat hal ini begini. Kalau singa yang mati itu ada madu. Dan di situ ada lebah membuat sarang. Dan Simson mengambil madu itu dan memakannya. Ini satu hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Ini yang Simson alami. Di kebun anggur ketemu dengan singa dan dia mencabik-cabik singa itu. Dan dia berbalik melihat dan di dalam bangkai singa itu ada madu. Itu. Kadang-kadang kita membaca Alkitab, kita melihat hal yang biasa dan tidak bisa mengalami masa hal ini. Sebenarnya ini tidaklah wajar. Sebenarnya kita terhadap kata-kata itu atau tulisan itu kita tidak ada rasa. Jadi di sini dikatakan dia mau meminang gadis Filistin. Sebenarnya hal itu yang tidak mungkin. Kita ingat di saat Tuhan menampakkan diri kepada Manoah itu, dia berkata Tuhan yang kudus. Itu ajaib. Jadi di sini Simson masuk ke dalam rencana Tuhan ini. Itu Tasya bayi itu membunuh 30 orang pada hari perjamuan pernikahan ini, ayat 10-20. Dan Simson di mana melakukan perjamuan pernikahan. Sebenarnya Simson mesti mengeluarkan uang untuk mengundang orang minum anggur. Dia tidak ada penggiringnya dalam. Sebenarnya tidak ada dari orang Israel datang untuk menemani itu dalam perjamuan pernikahan ini. Sebenarnya untuk melakukan satu pernikahan ini ada satu
peraturan dari anak-anak muda ini. Ya, demikianlah kebiasaan. Dan siapa yang menemani Simson ini? Semua orang Filistin. Dan orang Filistin ini melihat dia menggunakan 30 orang untuk menemaninya. Sebenarnya setiap orang bukan orang yang baik ya. Karena ini masa tegang. Sekelompok orang asing, engkau di sekelompok orang asing, engkau di sama itu minum-minum. Mungkin jika dia akan minum banyak anggur untuk memabukkan orang itu. Sebenarnya Simson meminum anggur adalah satu cara dari dosa dari orang najis. Sebenarnya Simson membuat perjanjian kepada Tuhan, tapi dia tidak menepati perjanjian ini. Orang tua Simson adalah seorang najis, tetapi Simson tidak bisa memegang pada perjanjian ini. Dia jalan ke kebun anggur dan menjamah bangkai dan dia meminum anggur. Dia tidak satu pun yang seperti orang najis selain rambutnya panjang. Dan bagaimana dia untuk sesudah minum-minum untuk membayar hasil minum ini? Di dalam minum-minum perkawinan ini dengan penuh dengan sukacita. Dan juga Simson berkata satu teka-teki. Jika kalian bisa menjauh teka-teki kamu, aku akan memberi kamu 30 pakaian dalam dari 3 pakaian lenan dan juga pakaian kebesaran. Dan bagaimana Samson melakukannya memakai dengan uang ini. Dan dia berpikir teka-tekinya tidak seorang pun yang bisa menjawabnya. Dan karena jika orang ini akan memberikan 30 pakaian dalam dan baju kebesaran akan diberikan kepada Simson, maka dia membuatnya. Jikalau kamu tidak bisa menjawabnya, maka dia akan memberikan 30 pakaian dalammu dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kemungkinan mereka ada orang yang sangat besar juga. Dan mungkin mereka bisa memamerkan otot-ototnya, berapa besar ototnya ya. Jadi bisa jadi di luar dia sangat bersukacita, meriah. Di dalam mungkin kita tidak tahu apakah mereka saling berperang dingin. Dan akhirnya Simson mengeluarkan satu teka-teka ini. Jadi dikatakan manis keluar dari yang manis. Dan ini manis ini, yaitu sama itu dari itu makan. Dari situ yang semua dikeluarkan. Itu kosakata dari kata ini. Itu yang diberi makan kepada mereka. Yang dimakan keluar dari orang itu. Yaitu manis dan madu dan kuat dari. Jadi apakah teka ini sangat mudah untuk diberikannya? Sebenarnya cara mudah. Sebenarnya ini teka-teki dari satu pengalaman seseorang itu. Jikalau kamu tidak di dalam kehidupan ini, maka ini kamu tidak tahu mana dari teka-teka ini. Sebenarnya teka-teka ini ada jawaban ini dan keluar dari manisan. Dari mana yang keluar makanan dan keluar manisan, dari mana ini, yaitu satu, yaitu pantun ya, berkata pantun yang sama yang ada sejajar gitu. Jadi kita sangat
menggaruk-garuk kepala tapi tidak bisa menjawabnya. Tapi mereka selama 3 hari tidak bisa menjawab teka-teki ini. Dan sebenarnya ini adalah perjamuan 7 hari. Ya suatu dalam perjamuan maka mereka membujuk istrinya Simson. Dan bertanyalah kepada, bujuklah suamimu untuk memberitahukan kepada kami apa makna jawaban dari teka-teka ini. Jangan sampai kamu akan membuat saya miskin. Jangan kami membuat beserta istri membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Jadi orang fisik ini tidak bisa menjawab teka-teka ini. Kalau jika tidak bisa menjawab teka-teka ini, mungkin melampas semua harta berandanya. Ya, satu pakaian dalam dan pakaian kebesaran. Sebenarnya di saat itu sangatlah tidak sedikit uangnya dan mereka sangat terdesak dan tidak bisa menjawab teka-teki ini. Dan mereka menekan istrinya Simson, yaitu orang Timna. Sebenarnya istri Simson sangatlah mudah menangis dan lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan pada orang-orang sebangsaku, tapi jauhlah tidak kau beritakan padaku, sahutnya kepadanya. Adakah saudara membuat teka-teki diberitahukan pada istrinya? Dan Simson berkata, sedangkan pada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan. Dan selama 7 hari istrinya menangis terus di sampingnya dan berjam. Dan hari ke-7 memaksa Simson untuk mengatakannya. Akhirnya menjawab ini. Sebelum matahari terbenam, berkatalah orang enak kota itu kepada, dan sudah mendapatkan jawaban itu dan beritahukan kepada Simson. Dan kita melihat bagaimana, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sebenarnya jawaban ini hanya menjawab pertanyaan itu yang separuh, ya, setengah, yaitu manis dari madu. Jadi apa itu makan? Apa yang itu dimakan keluar dari manisan? Bisa mereka menjawab dengan begini, yaitu suatu teka-teki untuk pada Simson. Ini adalah jawaban yang Simson berikan kepada istrinya. Sebenarnya tidak dikatakan yang kosakata apa berpantun itu di depan. Maka Simson tahu kalau istrinya memberitahunya dan istrinya berkhianat kepadanya. Sebenarnya teka-teki ini dikatakan singa ini ingin memakan Simson. Orang Filistin sebenarnya ingin memusnahkan Simson. Sebenarnya dia tetapi Simson dengan teka-teki ini dan berkatakan kepada orang Filistin. Jadi Simson tahu dengan kehidupannya yang jelas ini. Jadi sebenarnya orang Filistin, engkau sama seperti singa, ingin memakan saya tapi engkau tidak bisa memakan saya. Saya bagaimana dengan kedua tangan saya mencabik-cabiknya, dan sama permasalahan kesulitan ini akan saya berikan kepadamu. Dan sini kita katakan rohnya Tuhan mengurapinya.
Dan di sini saat ini juga rohnya Tuhan juga mengurapi Simpson, dan di sini Simpson ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana. Kita melihat, kita di sini, Timna di sebelah di sini. Simpson ada orang suara. Dan prajurit-prajurit orang Filistin tinggal di berkemah di Mahane. Dan situ berjalan satu jalan yang sangat panjang ke tempat Askelon, membunuh 30 orang dan merampas pakaiannya, dan juga dibawa lagi ke sini untuk kepada orang Filistin. Dan mereka tuh tidak bisa berkata apa-apa. Simpson dengan pakaian orang Filistin diberikan pada orang Filistin. Jadi seorang Filistin tuh bisa memahami dan menekan istrinya. Dan dia sangat murka. Berjalan jalan yang panjang. Kenapa bisa berjalan begini? Di dalam bahwa bimbingan Roh Tuhan di dalam kemuka ini, dia bisa mengeluarkan emosinya. Sampai di Askelon, dia langsung membunuh 30 orang. Kenapa membunuh orang Filistin? Karena orang Filistin datang menekan istrinya. Dan sepertinya mereka memahami katanya. Itu cara yang tidak adil. Maka dia juga, Simpson juga dengan cara yang tidak adil, dia melakukan lagi membahas kepada orang Filistin. Sebenarnya sejarah ini adalah yang inti ada ayat keempat. Semua ini karena asal dari Tuhan untuk menyerang orang Filistin. Sebelum dia menyerang orang Filistin, di Timna, di sini dia di kebun anggur ini dia berjumpa dengan singa ini. Dengan tangan dia mencabik-cabik singa ini. Apakah kamu pernah melihat orang semacam ini? Dan kamu bagaimana? Dengan tangan mencabik-cabik singa itu, dia apapun tidak takut. Dan bersama maka ada 30 orang Filistin anak muda. Di dalam hatinya sedikit rasa takut pun tidak ada. Dan juga dia mengalami di dalam bangkai singa ada madu yang bersarang di sana. Jadi tidak ada satu hal pun yang tidak ada satu pun yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dia sangat gusar ya. Dan dia ingin untuk bebas dendam, maksudnya ya, kepada 30 orang ini. Dan bersama mereka minum ini rasa sedikit pun tidak takut. Dan membuat satu teka-teki yang membuat mereka tidak bisa menjawab. Dan misalnya orang Simpson yang bicara besar ini tidak mungkin bisa menjawab semua ini. Sebenarnya mereka bisa berpikir. Jadi melalui ini ya, Simpson datang untuk menyerang orang Filistin. Dan juga dia marah. Dan dia pulang ke rumah ayahnya. Akhirnya istrinya diberikan, maka diberikannya istri Simpson kepada kawannya bekas pengiringnya. Ini teman ini ada orang yang menggiringnya untuk
dalam pernikahannya yang menemaninya gitu. Dan istrinya diberikan pada orang lain. Dan kita melihat itu. Ini satu hal yang membuat amarahnya Simson. Jadi Simson dengan amarah yang besar memukul orang Filistin ini. Dan kita di sini melihat firman ini dan kita kembali melihat kehidupan kita sendiri. Simson memberitahukan banyak kepada kita. Kita kadang melakukan hal yang senang kita lakukan. Kita menghadapi permasalahan yang besar. Kita kadang lebih suka menghindar. Sehingga ini dia tidak ada jalan keluar. Simson mesti dengan keberanian yang besar dengan ini menyerang kembali singa ini. Kita memohon kepada Tuhan memberikan kita keberanian ini. Kita menghadapi kesulitan bukan kita mundur. Kita bisa membunuh singa ini. Satu contoh atau perumpamaan. Kita bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Jikalau di kebun anggur ini Simson berjumpa dengan singa ini dan tidak bisa mengalahkannya dan juga akan diterkam oleh singa ini. Kenapa singa ini keluar di kebun, bisa ada di kebun anggur ini, dan kita pikirkan dan semua yang terjadi kita tidak bisa kita renungkan. Banyak permasalahan yang besar dan sulit. Dan bagaimana reaksi kamu dan saya? Dan kita akan mengeluh pada Tuhan dan kita akan menghindari permasalahan ini. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ini satu orang yang membunuh singa, dia tidak takut lagi kepada orang Filistin. Dia menjadi satu kebebasan. Sebenarnya setiap orang ingin mempunyai kebebasan yang bisa terkendali. Tetapi kebebasan ini adalah dalam kehidupannya yang terjadi. Kita bisa mengalahkan kesulitan kita, kesulitan yang ada di dalam hati kita, yang menekan kita. Maka kita bisa melakukan hal yang lebih besar lagi, menjadi orang yang bebas, memohon Tuhan membantu kita. Supaya Adam satu-satu menjadi gereja yang bebas, yang maksudnya yang bebas yang tidak tertekan ya. Kita di dalam Tuhan lebih banyak mengalami kebebasan. Kita mengalahkan ketakutan di dalam hati kita dan juga kesulitan yang datang tiba-tiba. Kita di hadapan Tuhan bukan satu hal yang kebetulan. Mari kita memuji Tuhan kita. Kasih haleluya, kita memuji Tuhan kita. Yuk kita Tuhan.
Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Dari dulu sampai sekarang, Dia butuh bantu kita hari ini. Kita bisa berdiri dengan teguh. Kita bersama ini pagi ini. Kita memuji Tuhan kita. Kita mempersembahkan terima kasih kita. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini, itu gunung batu kami ini. Engkau gunung batu kami. Engkau perlindungan kami. Di saat kami kesulitan, Engkau membantu kami. Karena ada-Mu Tuhan. Engkau membuka satu jalan yang besar. Kami setiap dalam kesulitan kami ini, Engkau membimbing kami melewatinya. Kami itu keluar dari kegelapan, kita masuk di dalam terang-Mu. Karena itu semua ini karena memberikan kami kasih karunia. Tuhan kami memuji-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini, kita di dalam kehidupan Simson, kita melihat Simson bersama orang tuanya pergi ke Timang. Dia sampai di kebun anggur. Dia melihat tuh singa muda mengaum padanya. Saudara semua di dalam kehidupan kita juga kadang ada satu ini, kita sebenarnya dengan sukacita pergi untuk meminang dan senang sukacita melewati hari-hari, tapi kamu tidak terpikir ada satu singa yang kuat hadir di hadapanmu dan mengaum di hadapanmu. Tapi dalam kehidupan kita menghadapi singa di hari ini, itu singa yang tidak ada gigi, tidak ada cakar. Misalnya, apakah kita masuk di dalam ketakutan kita? Apakah COVID-19 kadang mendadak orang yang kamu kasih ini kena COVID, kamu sangat khawatir dan kamu tidak tahu bagaimana. Nah, apakah kamu mendadak kena PHK di dalam kesulitan dan perekonomianmu hadir dalam kehidupanmu? Engkau tidak tahu bagaimana. Seperti kamu menghadapi singa ini, kamu takut. Dan keluarga kamu dan juga teman kamu satu persatu meninggalkan kamu. Mereka berimigrasi, tinggal sepertinya kamu seorang diri di Hong Kong. Kamu merasa tidak ada jalan keluar dan tidak ada yang menemani dan sangat sendiri. Dan kamu ada keluargamu yang meninggalkan. Ini serangannya ini, kamu tidak bisa menerima yang ini. Apakah ini semua di dalam kehidupan kamu? Apa seperti singa ini? Sekarang kamu menghadapi singa ini, kamu di dalam ketakutan ini. Bolehkah waktu ini kita berteduh, saat kita berteduh, kita di sini memohon Roh Kudus sendiri datang untuk berbicara kepada kita menghadapi kesulitan ini. Menghadapi singa yang mendadak yang ada di hadapan kita. Dan itu satu-satu permasalahan yang besar dan sangat sulit. Apakah kamu akan berdiri sini? Kamu takut sangat tidak punya reaksi apa-apa. Kata Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam saya? Kamu akan mengeluh kepada Tuhan dan kamu merasa mengeluh. Orang di sekeliling kita mengeluh sama pemerintah, mengeluh di sendiri. Kamu merasa kamu melakukan tidak baik. Dan kamu tidak bisa mempunyai reaksi apa-apa. Di saat ini rasa kita berbicara kepada Tuhan. Dan berkatakanlah kepada Tuhan perasaanmu. Dan katakan pada Tuhan perasaan hatimu yang paling dalam ketakutanmu. Berkata pada Tuhan, di dalam kamu yang kamu tidak bisa kamu lakukan. Tuhan, kami tidak bisa, kita tidak mengakui hati kelemahan yang dalam kami, ketakutan, tidak berdaya.
COVID ini sudah 3 tahun, 4 tahun. Dan tidak ada hal yang baik. Ditambahkan keluarga kami banyak yang tidak punya kerjaan. Sangat sulit untuk melewatinya. Juga di tubuh kami sesudah kena COVID banyak kelemahan. Tidak lagi stamina-nya kembali. Sudah melihat banyak dokter mengeluarkan banyak uang, tapi tidak ada jalan keluar. Menghadapi banyak saudara-saudara dan teman yang banyak pergi berimigrasi, hati saya lebih banyak ketakutan dan merasa, Tuhan, apakah kamu mau membantu kami keluar dari permasalahan ini? Tuhan, memohon Engkau ampuni kami. Kami sedikit percaya. Kami tidak percaya Engkau Tuhan yang bisa membuka jalan bagi kami. Kami tidak percaya. Di saat kami memohon kepadamu, Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kami, melepaskan kami dari permasalahan kami ini. Permasalahan yang besar dan sangat sulit. Tuhan, bantu kami. Bantu kami dari permasalahan kesulitan kami ini. Kami berbalik. Kami berbalik kepadamu. Karena di dalammu ada satu pun perkara yang sulit. Tuhan, kami membutuhkanmu. Bantu kami. Bisa saya berdoa, saya dengar Tuhan bicara pada seseorang yang dalam kesulitan ini, saudara-saudara saya ini, dan berkata, anakku berani makan, berani keluar dari guamu, berani menghadapi kesulitan ini, kesusahan. Kemungkinan banyak bertanya dan banyak tidak memahami, tapi kamu kadang mundur, kamu kembali dulu. Kamu ingin menghindari dan takut dan tidak berani, tidak mau menghadapi permasalahan ini. Tuhan berkata, lebih banyak lagi permasalahan yang besar. Dan lebih banyak lagi jalan keluarnya. Dan juga banyak lagi jalan keluar. Anakku, engkau percaya padaku. Saya melihat Tuhan mengeluarkan tangannya penuh kasih, mengundang kamu bersama saya menghadapi permasalahan kehidupanmu. Setiap badai angin yang menghalangi kamu permasalahan ini, kamu tidak bisa bangkit berdiri dan menghadapinya. Dan kalian ingin kembali seperti dulu, menghindar dan kembali. Tapi Tuhan berkata, anakku, perluas mata pandanganmu. Di saat engkau seperti Simpson mengalahkan singa itu, semua ini kan datang dari Tuhan. Semua pemalasan ini karena dari Tuhan. Tuhan ingin memperluaskan kekuatanmu supaya ada kekuatan ini menghadapi permasalahan yang lebih besar. Engkau tidak usah tahu, Tuhan sudah bersama lagi mengalami kesulitanmu. Bagi sama kita bangkit berdiri. Engkau berkata kepada Tuhan, kita mesti sukacita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak takut lagi dengan kesulitan kami ini. Dan baik ke pelayanan saya, perekonomian saya, dan juga pernikahan saya dan keluarga saya yang kena COVID dan mengalami 3 tahun COVID ini, saya tidak takut lagi. Saya tidak takut lagi. Dan kehidupan saya walaupun mengalami banyak kesulitan kami, permasalahan kami ini. Dan hari ini enggak berkata pada Tuhan, saya mau berjalan keluar, saya mau menghadapinya. Dan saya mau mengalahkan, bisa mengalahkan, memenangkan peperangan ini. Beranikan, keluarkan keberanianmu. Roh Tuhan mengurapimu, bertambahkan kekuatanmu. Bagaimana Tuhan menjamah Simpson, Tuhan menjalani
buka tanganmu, mohon rohnya Tuhan lebih besar lagi menjamahmu. Semua permasalahan yang tidak bisa kamu selesaikan, kamu mau menghindarinya. Tuhan, anak-anakmu mesti jalan keluar dari permasalahan ini. Dan bagaimana bisa mengalahkan singa ini, mengalahkan semua rasa takut yang ada di dalamnya. Saya mengundang kalian mengangkat tangan untuk menerima berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau status seorang anak taruh di setiap saudara-saudari kami semua. Tuhan Yesus, di saat mereka menghadapi kesulitan, Tuhan, mereka tahu ada Allah Bapa yang menopangnya, ada Allah Bapa yang melindunginya, ada seorang Allah Bapa yang selalu memberikan mereka kekuatan, keberanian. Tuhan, berkati lebih besar kepada saudara-saudara semua. Di saat mereka menghadapi kesulitan, Tuhan, mereka mempunyai keberanian, ada keberanian, kepercayaan dan kekuatan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka setiap orang. Roh Tuhan lebih besar yang mengurapi mereka, supaya kami setiap hari mengalami bersamamu dan berjalan bersamamu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, berkati kalian semua.